Halo kamu, terima kasih sudah mau mendengarkan. Hari ini aku ingin mengajakmu masuk ke sebuah ruang kecil. Ruang yang mungkin sering kamu simpan rapat-rapat di dalam hati. Monolog ini berjudul Saya Adalah Anak Tunggal. Menjadi anak tunggal seringkali disalahpahami. Orang-orang di luar melihat seperti hadiah, sebuah hidup yang penuh perhatian, penuh fasilitas, penuh kenyamanan. Tapi jarang ada yang benar-benar bertanya, bagaimana rasanya, benar-benar rasanya menjadi satu-satunya anak di rumah. Karena di balik perhatian itu ada tanggung jawab yang besar, ada tekanan yang tidak selalu terlihat, dan ada kesunyian yang kadang tidak bisa kamu jelaskan pada siapapun. Sebagai anak tunggal, kamu belajar untuk mandiri sejak kecil. Kamu belajar untuk memecahkan masalah sendiri, belajar menenangkan diri tanpa ada saudara untuk diajak cerita. Dan lama-lama kamu menjadi orang yang terlihat kuat, bahkan saat hatimu sebenarnya sedang lelah. Ada kalanya kamu merasa harus sempurna, karena kamu hanya satu-satunya harapan orang tua di rumah. Kadang kamu berpikir, kalau bukan aku yang berhasil lalu siapa lagi? Atau aku tidak boleh gagal, aku harus membuat orang tua bangga. Dan perasaan-perasaan itu pelan-pelan bisa menjadi beban yang berat. Ada hari-hari tertentu ketika kamu pulang sekolah, membuka pintu rumah dan langsung merasakan sunyi. Tidak ada suara kakak yang menyapa, tidak ada adik yang berlari-lari, tidak ada kehangatan ribut kecil kas rumah yang ramai. Yang ada hanyalah kamu. Dan bagi sebagian orang itu tidak apa-apa, tapi bagimu kadang terasa sepi, terasa kosong, terasa seperti ada ruangan dalam hati yang tidak penuh terisi penuh. Kamu ingin bercerita tetapi tidak tahu kepada siapa. Kamu ingin menangis tapi takut terlihat lemah. Kamu ingin meminta bantuan tapi merasa bersalah seakan-akan kamu harus bisa semuanya sendiri. Hari ini izinkan aku berkata dengan sangat pelan-pelan, tidak apa-apa kamu kalau kamu merasa lelah, tidak apa-apa kalau kamu merasa sendirian, dan tidak apa-apa kalau kamu ingin didengarkan. Menurut teori psikologi, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk dipahami dan memiliki hubungan emosional. Kamu mungkin anak tunggal, tapi kamu manusia yang membutuhkan kehangatan, dukungan, dan ruang aman untuk diterima tanpa syarat. Jangan terburu-buru menganggap dirimu harus kuat sepanjang waktu. Tidak ada aturan seperti itu. Kamu boleh rapuh, kamu boleh berhenti sejenak, kamu boleh mengakui bahwa kadang kamu tidak baik-baik saja. Coba perlahan berbagi cerita, mulai dari hal kecil saja, kepada seseorang yang kamu percaya, kepada guru BK, atau bahkan kepada orang tua. Ketika kamu siap, kamu tidak harus memikul semua sendirian. Dalam konseling ada konsep untuk menantang pikiran-pikiran yang terlalu keras kepada diri sendiri. Saat muncul pikiran seperti aku harus selalu berhasil, aku tidak boleh mengecewakan siapapun, katakan pelan-pelan kepada dirimu, aku sedang belajar, aku manusia, aku boleh salah. Kamu mungkin tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, sensitif, dan bertanggung jawab. Dan itu semua adalah kekuatan yang luar biasa. Tapi ingat, tembok yang paling kuat pun bisa retak kalau tidak pernah dirawat. Saat ini coba tarik napas pelan-pelan, rasakan udara masuk, dan izinkan percaya pada satu hal ini. Kamu cukup, usahamu cukup, hadirnya kamu sudah berarti. Jika hari ini kamu merasa sendirian, aku harap setelah mendengar ini, hatimu terasa sedikit hangat. Kamu bukan beban, kamu tidak sendiri, dan kamu punya hak untuk bahagia, untuk didengar dan dicintai apa adanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hari-harimu berikutnya terasa lebih ringan. Dan ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.
Jaga dirimu karena kamu sangat berharga.